Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat pagi bapak-bapakku, ibu-ibuku, saudara-saudaraku, rekan-rekanku, sahabat handai tolan dan seluruh pemirsa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi hari ini. Doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan Yesus Kristus, urapan Allah, kekuatan firman, kekuatan iman selalu menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan berlanjut kepada seri menantang ketidakmungkinan. Hingga hari ini memasuki yang ke 15. Ya, puji nama Tuhan dengan berbagai tokoh dan latar belakang kehidupan mereka masing-masing. Hari ini saya akan membawakan kita tentang Naaman menantang segala ketidakmungkinan. Ya, jadi kita tahu bahwa Naaman ini seorang pahlawan yang gagah perkasa dari pasukan Aram. Dia pemimpin, di bawah komandonya Aram mendapatkan nama yang sangat luar biasa. Tetapi ada satu kelemahannya, yaitu sebagai seorang panglima dia mengalami sakit kusta. Inilah yang akan kita lihat bagaimana cara Naaman yang tidak percaya kepada Allah itu, lalu kemudian dia datang kepada Allah Israel, datang kepada nabi yang ada di Samaria untuk menerima kesembuhan yang bagi dia itu sesuatu yang sangat menantang. Ya, jadi kita lihat. Saya tidak akan bacakan semua ayat ini dari ayat 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19 supaya lengkap ceritanya. Saya akan bawa ini 2 kali, tapi saya akan membawa yang pertama ini tentang bagaimana Naaman itu bisa mendengar tentang nama Tuhan dan keperkasaan Allah, kemahadahsyatan Tuhan, keluar biasaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Kemarin sore saya berkata bagaimana Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang mengerjakan hal-hal yang dasar bagi kita, dan Allah yang maha kuat dan maha kuasa senantiasa menyertai kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan ketika kita mengenal Dia, mengenal kekuasaannya, mengenal kemahakuasaannya, maka tidak perlu kita ragukan. Nah, tetapi saat ini kita mau membahas tentang Naaman yang tidak mengenal nama Allah Israel itu. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Ia sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan, tentara yang sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergabung dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepadanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dan dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, kira-kira itu 340 kilogram, dan 6.000 sikal emas. Bayangkan kali 6.000 kali 11, sekian, itu sekian, 4, maka kita bisa dapat hampir 7 kilogram emas. Dan 10 potong pakaian. Jadi kita lihat, kalau saya bisa menceritakan bagaimana kronologisnya, ini yang pertama antara nyonya Naamah dengan pembantunya.
tentu sebagai pembantu dia mengetahui seluk-beluk keluarga ini, ya. Dan dia melihat setiap kali mencuci pakaian bosnya, kok ada koreng-koreng, kok ada bercak-bercak darah, apa bos ini nggak menderita, sementara dia orang yang terpandang, orang yang terkenal, orang yang membawa kejayaan bagi Aram, sehingga raja menghargainya dan menghormatinya. Tetapi sayang, beribu kali sayang kalau orang seperti ini yang sakit kusta. Kita tahu sakit kusta itu sangat menular, dan tetapi wanita ini atau gadis Israel ini yang bercerita kepada nyonyanya, kalau Anda kata tuanku itu pergi ke Samaria, ke seorang nabi Tuhan, bukan kepada raja disebut, tapi kepada nabi Tuhan yang ada di Samaria, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia. Dan di sini kita bisa melihat cerita dari seorang pembantu yang menjadi api penggerak hati Naaman untuk memperoleh kesembuhan. Lalu kemudian yang kedua kita lihat bagaimana nyonya Naaman dengan Naaman, ya, tentu di tempat tidur atau di mana dia bercerita, Pak, lo begini lo, saya itu perempuan yang kamu bawa itu waktu gerombolan yang sana itu membawa wanita itu menjadi pekerja di sini, dia cerita gini, Pak, dia mengapa kalau Anda pergi ke Nabi di Samaria, nanti Anda akan disembuhkan, Anda akan ditolong, karena Nabi itu bisa berkata satu kata saja, dia akan sembuh. Dia menceritakan kembali apa yang diceritakan oleh istrinya. Lalu Naaman merasa sudah bertahun-tahun dia mengalami sakit kusta ini, sudah dibawa kemana-mana, sudah ke segala tabib, sudah menghabiskan banyak dana, dan itu sebabnya ketika dia dengar berapapun biaya yang akan dia keluarkan itu tidak ada menjadi masalah bagi dia, karena dia punya uang, punya kekayaan, dan punya harta benda yang bisa diberikan kepada siapapun yang bisa menyembuhkan dia. Nah, itu yang ketiga, antara Naaman dengan Raja Aram. Tentu sebagai tentara, sebagai perwira, sebagai panglima pada waktu itu, dia tidak boleh sembarangan pergi ke satu negara yang tidak diketahui oleh rajanya. Kalau tidak, kalau dia pergi sendiri, rajanya bisa berpikir bahwa kamu mengkhianati saya, dia bisa dibunuh. Nah, lalu dia bercerita kepada rajanya, karena rajanya ini menyayangi dia. Oke, it's okay. Aku bikin surat kepada Raja Israel. Nanti kamu diurus di sana, tenang saja. Pergi, bawa pasukanmu, bawa rakyat yang seberapa. Jangan kau bikin mau perang. Nanti dipikir mau perang, tapi kamu datang ke sana untuk minta kesembuhan. Nah, raja ini sangat mendukung karena dia sangat menyayangi Naaman ini, dan dia menyuruh Naaman. Dan Naaman dengan sigap berkata, sepertinya dia berkata begini, kalau ku bawa hartaku banyak-banyak, tentulah Nabi Tuhan itu akan menyembuhkan aku segera, dan dia akan menyambut aku. Emas 6 kali 6.000 kali berapa? 11,4 itu kira-kira 24. Ya hampir 7 kilo. Bayangkan 7 kilo. Lalu 340 kilogram perak. Waduh, itu yang bawa itu yang keberatan, ya untungnya ada bagangnya. Jadi di sini 10 potong pakaian. Dia pikir untuk dia bisa menyembuhkan itu harus dibayar gitu. Nanti kita lihat. Nah, dari situ kita bisa melihat setelah dia mendapat surat dari Raja Aram kepada Raja Israel, dan dia menemui, jadi antara Raja Israel menyampaikan surat kepada Raja Aram menyampaikan surat kepada Raja Israel. Itu dia menjadi puyeng. Karena katakan Raja Israel bilang begini, Tuhan ke aku sehingga mereka datang kepada aku dan berkata aku akan dapat menyembuhkan orang. Dan kalau kita baca ayat yang ke mana ini? Yang ke-7, segera sesudah Raja Israel membawa surat itu, dikoyakkannya lah pakainya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan orang dari penyakit kustanya.
Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari raja ini gusar. Raja ini dia pikir ini Raja Aram sudah cari masalah ini. Karena di benaknya, di pikirannya, bagaimana mungkin aku nggak punya urusan untuk soal menyembuhkan sakit penyakit. Orang yang berurusan itu Nabi Tuhan, bukan saya. Tapi Raja Aram yang mengetahui hanya raja ini yang bisa menyembuhkannya, itu sebab dia kata sembuhkan. Dia membuat gusar, ya itu sebelum datang, dan itu sebabnya itu didengar oleh Nabi Elisha. Lalu dia kirim utusan, kenapa mesti suruh dia datang kepada kalau dia datang. Nah, jadi ini antara raja Israel dengan Nabi Elisha, itu bagian yang ke-5. Lalu setelah itu hati Raja Israel menjadi aman. Oh, terang. Berarti ada yang menghandle saya, ada yang mendukung saya, ada yang bisa menyembuhkan. Oh, udah tenang dia. Lalu kemudian ketika Naaman datang, lalu raja suruh aja, pergi aja kepada Elisa di sana itu, supaya dia yang menyembuhkan. Jadi Naaman datang kepada Elisa, lalu Naaman setelah itu datang, bukannya disambut oleh ini memang aneh-aneh saja ya. Harusnya Nabi Tuhan bagi dia harus sopan sedikit lah. Aku ini orang terkenal, orang terpandang, orang hebat di negeriku. Masa aku hanya dikatakan suruh mandi ke sungai Yordan itu. Memang kurang kalah apa itu sungai-sungai di Damsik sana? Kurang apa itu indahnya? Kurang apa itu bersihnya? Apa kelebihan sungai Yordan? Dia nggak mau, dia mempertahankan dirinya, kesombongannya. Tetapi nanti sore akan saya bawakan bagaimana ketaatan itu membawa kesembuhan bagi Naaman. Walaupun di sini akan saya singgung sedikit bagaimana pada akhirnya setelah pegawai-pegawainya bilang, Tuanku, kalau Nabi itu mengatakan hal-hal yang jauh lebih besar, hal-hal yang lebih sukar, pastilah Anda lakukan demi kesembuhan Tuanku. Ini dia nggak ngomong yang terlalu sulit. Dia hanya bilang kepada bawahannya sampaikan kepada Tuhan, mandi di sungai itu. Dan ketika engkau mandi di sungai itu, kita lihat aja, benarnya perkataannya, benarnya apa yang dikatakannya. Orang dikatakan kalau kau mandi di situ kau sembuh. Kenapa harus Tuhan menyombongkan diri? Kenapa Tuhan harus mengangkat ego Tuhan tinggi-tinggi untuk mendapat kesembuhan dari Tuhan? Mengapa Anda melakukan itu? Anda tidak disuruh untuk melakukan hal yang sukar, tapi Anda hanya disuruh untuk melakukan apa yang diperintahkan. Anda hanya dibutuhkan merendahkan hati, mentaati dia, jangan menyombongkan diri dengan keterkenalan Anda. Wah, sadar dia. Oh iya juga ya. Ya sudahlah. Mari kita pergi ke sungai Yordan, kita mandi-mandi di situ. Ya mandi, dia celupkan dirinya 7 kali, sembuh. Luar biasa. Dia datang kepada Raja Elisa. Dia bilang, oh sesungguhnya tidak ada Allah yang seperti ini dimanapun selain Allahnya Israel. Lalu dia mau memberikan dengan karena rasa bersyukurnya, rasa berterima kasihnya, dia memberikan apa yang dibawanya itu, yang dikatakan membawa 5.000 talenta perak, yang satu 4 kilogram. Jadi dibayangkan kalau dikatakan membawa 10 talenta berarti 340 kilogram perak, kira-kira 7 kilogram emas. Dan pakaian itu hendak dipersembahkan kepada Nabi, tapi Nabi Tuhan aku tidak akan menerimanya. Seperti saya katakan di ibadah minggu,
kita menerima kasih karunia Allah, kita harus memberinya dengan cuma-cuma. Apalagi kepada orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal nama Allah itu. Maka itu wajib kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa ini. Itu sebabnya dia berkata, kalau aku akan terus mempersembahkan korban kepada Allah, tapi izinkan aku dengan segala kejujurannya, dengan segala melawati dia, apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh dia, oleh tabib-tabib yang sudah dikenalnya dan yang sudah membawa dirinya kepada segala tabib-tabib, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Sakit kustanya tetaplah sakit kusta. Tapi ketika dia datang kepada Nabi Israel, yaitu Elisa, dia hanya berkata, mandi di sungai Yordan 7 kali, celupkan dirimu, maka engkau akan sembuh. Dia tidak meminta hadiah apa, dia tidak mengatakan, tidak juga menjumpai aku. Tidak. Tetapi dia memberikan dengan cuma-cuma. Itu sebabnya, tapi izinkan aku kalau aku memberikan persembahan oleh karena rajaku membawa aku ke rumah dewa mereka. Tapi aku akan mempersembahkan korban bakaran selalu kepada Allah yang engkau sembah itu. Wow, luar biasa. Dan itulah mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Nanti sore saya akan membawanya lebih singkat tentang ketaatan. Bagaimana ketaatan yang dipunyai oleh Naaman, karena Tuhan bisa memakai apapun untuk menyembuhkan seseorang. Dia bisa mengaduk-aduk tanah dengan ludahnya, mencelikkan orang yang buta. Dia bisa memakai air, dan dia bisa memakai sungai Yordan, dan dia memakai apa saja untuk menyembuhkan seorang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Jadi jangan batasi kuasa Allah. Dan Naaman telah menikmati segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, segala pertolongan Tuhan, hanya dengan dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa untuk mencelupkan diri. Tetapi yang mau saya katakan, jangan pernah lupakan jasa-jasa seorang wanita yang memproklamirkan tentang kebesaran Allah, tentang kehebatan Allah, tentang kedahsyatan Allah. Dimanapun Anda berada, Anda bisa menyaksikan kebesaran Allah, pertolongan Allah. Apapun profesimu, jangan anggap sebagai pembantu Anda lalu minder, tidak bisa bercerita soal hal-hal yang besar dari Allah. Dan ketika engkau menikmati hal-hal yang besar dari Allah, atau ketika engkau menyaksikan hal-hal yang besar dari Allah, dan yang engkau saksikan bagi tetanggamu, bagi keluargamu, bagi siapapun tentang kebesaran Allah, engkau wajib untuk memberitakan hal-hal yang besar itu kepada. Tidak perlu takut bersaksi tentang nama Yesus yang maha besar itu. Kalau Tuhan menggerakkan hati mereka untuk percaya, itu adalah karena Allah, bukan karena kita. Semuanya kita lakukan bagian Tuhan, selanjutnya serahkan bagian Tuhan. Dan Naaman, dia menantang ketidakmungkinan itu dengan pergi, walaupun dia pergi dengan cara yang datang dengan cara membawa harta bendanya, karena itulah konsep yang dia punyai. Tetapi itu dipatahkan semuanya ketika Nabi ini tidak menerima satu pun dari apa yang diberikan, yang direncanakan untuk diberikan oleh Naaman kepada Nabi Elisa. Walaupun nanti ujungnya kita lihat bagaimana Gehazi mengambil kesempatan itu untuk kepentingan dirinya sendiri, dan akhirnya Tuhan menghukum dia. Jadi jangan pernah bermain-main dengan kasih karunia Allah. Jangan pernah bermain-main dengan kuasa Allah. Jangan pernah bermain-main. Karena ketika engkau bermain-main, petaka bisa datang kepadamu. Dan itu sebabnya Elisa katakan kepada Gehazi, pindahnya sakit, sembuhnya Naaman, itu akan pindah kepadamu dan kepada keturunan. Karena apa? Dia menggunakan apa yang tidak seharusnya diambil. Dia mengambilnya untuk kepentingan dan untuk kekayaannya sendiri. Dan itu memang dengan hal yang sebanyak itu dia bisa menerima, membuat sesuatu apapun yang dia inginkan. Tetapi penyakit datang kepada dia. Yang mau saya katakan kepada kita adalah segala hal
yang tidak mungkin bisa disembuhkan orang seperti Naaman ini. Tetapi ketika dia mendengar cerita tentang kebesaran Allah, ada terbersit dalam hatinya bagaimana dia ingin mengalami kesembuhan itu, walaupun dengan pola pikir yang diyakininya dan yang percayanya, karena dia tidak percaya dengan kuasa dan mujizat Allah Israel, atau dia belum pernah melihat hal-hal yang besar seperti itu. Tetapi di tengah-tengah kedatangannya kepada orang Nabi Elisa, dan pada akhirnya Tuhan menyembuhkan dia. Dan itulah sebabnya kita mendengar di ayat yang ke-19 saya akan bacakan, maka ayat 18, dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa, Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikir lagi Hasi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya demi Tuhan yang hidup. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Itu orang yang mencari kesempatan, ya. Dari janganlah kita sebagai orang yang percaya, ketika Tuhan memberikan karunia kesembuhan bagi kita, mari kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu sebabnya kita lihat bagaimana akhirnya Naaman mempermuliakan Allah di tengah-tengah kerajaan Aram yang tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada dewa-dewi, dan tetapi ketika dia mengalami lawatan Tuhan, dia mengambil sikap untuk terus mempercayai Allah Israel. Tetapi dengan catatan dia dengan jujur berkata, aku ini seorang bawahan, aku ini seorang sembah sujud di kuil Rimon. Mau tidak mau aku harus sujud menyembah kepada dewa tuannya itu. Dan itu dia mohon ampun kepada Elia, dan Elisa katakan, Elisa dengan mengatakan supaya diampuni. Elisa mengatakan, pergilah dengan selamat. Artinya yang mau saya bilang adalah apapun yang tidak mungkin ketika Anda datang kepada Allah yang tepat, kepada Allah yang besar itu, kepada Allah yang maha kuasa itu, Allah dapat. Allah tidak pernah mengenal status. Ketika Anda datang kepada Dia, mempercayai Dia, apa yang tidak mungkin disembuhkan, Dia bisa menyembuhkan. Masalah apa yang engkau miliki, dari engkau tidak mengenal Allah atau mengenal Yesus yang kami sembah itu, Yesus mampu menolong engkau, Yesus mampu menolong dan mewujud nyatakan segala apa yang tidak. Ketika engkau datang kepada Allah yang tepat, kepada Allah yang benar di dalam Yesus Kristus, dan engkau bisa menyaksikan segala kebesaran Allah, menyaksikan segala kehebatan Allah, kalau engkau saja memberikan kesempatan seperti Naaman ini untuk datang kepada Allah yang benar, kepada Allah yang dasar, dan Allah yang dasar itulah melalui Elisa datang menyembuhkan Naaman. Dan ingat, kami sembah adalah Allah yang hidup, Yesus Kristus, penolong, pembela, pemberi kebaikan, Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang penuh rahmat. Kalau engkau datang kepada Dia dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan mampu menolong engkau. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih, berkati firman Tuhan Yesus bagi kami semuanya. Mungkin kami sedang berada dalam situasi yang tidak mungkin dapat kami atasi, sama seperti Naaman ini. Seorang pembantunya yang bercerita kepada nyonya bercerita kepada dia bercerita kepada raja memberikan surat, dan raja Israel memberikannya kepada Elisa menyembuhkan dia, dan Tuhan menolong dia. Dan itulah sebabnya Tuhan Bapa di surga, sehingga setiap kami yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah permalukan kami. Apapun yang tidak mungkin ketika kami mau menantangnya, maka kami mau percaya menjadi mungkin ketika kami datang kepada Allah. Karena memang kehendak Allah lah
kami melakukan hal-hal yang besar, kehendak Allah lah kami melakukan hal-hal yang dasar, sehingga kami bisa memberikan hormat kemuliaan bagi Bapa yang dasar itu. Terima kasih Bapa di surga, pemerintah kami diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan diberkati, rekan-rekan sahabat kami di gereja Pantai Khusus Tuhan berkati, di Ngara, di Lembah, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, Tuhan tolong mereka semua. Pelayanan kami diberkati oleh Tuhan dalam menantang ketidakmungkinan, rumah tangga kami, ekonomi kami, usaha kami, pelayanan kami, semuanya Tuhan. Ada hal-hal di mana kami harus bergumul dengan Allah, dan kami yakin dan percaya Allah tidak akan pernah membiarkan gerejamu berdiri sendiri dengan segala pergumulannya. Dan kami tahu Tuhan akan menolong, Tuhan akan membela, Tuhan akan menyatakan kemuliaan buat gerejamu. Bagi kami semua yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang sakit dalam nama Yesus, apapun sakit penyakit mereka, datangi mereka, tumpangkan tangan atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Engkau tumpangkan tangan atas mereka dan angkat segala sakit penyakit mereka, baik yang COVID, baik yang menderita apapun. Dan bagi mereka yang mengalami dampak ekonomi karena pandemi ini, Tuhan kami berdoa agar Tuhan menyatakan kepada mereka kemurahan, kebaikan, pemeliharaan-Mu sebagaimana firman-Mu ketika kami datang kepada Tuhan menyerahkan segala persoalan kami. Tuhan yang berkata, aku yang melihara engkau. Marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kami percaya akan firman-Mu, dan itu sebabnya Tuhan tolong mereka yang datang kepadamu dengan segala pergumulan mereka, karena kami tahu hanya Tuhan yang dapat menolong, sehingga setiap kami dapat berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada senantiasa solusi, ada senantiasa jawaban, dan apabila Tuhan belum memberikan jawaban itu, Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan kami, supaya apa? Kami dapat cakap menanggungnya untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan karena kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana untuk melatih kami, melatih iman kami, sehingga hal-hal yang dasar, hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi mereka yang mengalami terobosan rohani, kami berdoa agar mereka-mereka yang menginginkan hidup baru, datanglah kepada mereka, supaya mereka menjadi terang, menjadi berkat. Yang selama ini mungkin hidup mereka tidak menyenangkan Tuhan, tapi ketika mereka insaf sadar dan menyerahkan diri kepadamu Tuhan, tolong mereka. Dan bagi mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sertai mereka, kuatkan mereka dengan kuasa Roh Kudus dan urapan Allah menyertai mereka. Karena kami tahu di negeri kami ini Tuhan sangat riskan ketika orang-orang datang kepada Yesus. Kadangkala ada masyarakat, ada oknum tertentu, ada ormas-ormas tertentu yang mencoba menekan. Dan Tuhan Bapa di surga, kami berdoa kepada mereka yang percaya, sehingga mereka mengerti undang-undang di negeri ini, hak-hak mereka dilindungi oleh undang-undang di bangsa ini. Perpindahan agama dari agama yang satu kepada agama yang lain dilindungi oleh undang-undang. Siapapun tidak boleh melakukan pemaksaan dan melakukan penekanan demi nama agama apapun. Dan itu sebabnya sehingga mereka menjadi bijak dalam mengatasinya, dan mereka bisa membawa perkaranya kepada hukum, sehingga tidak ada satu kekuatan manusia di bumi Indonesia ini yang dapat memaksakan kehendak mereka untuk melakukan segala sesuatu untuk menekan orang-orang yang masuk percaya kepada Yesus Kristus. Sementara kami juga ketika ada orang-orang percaya yang masuk kepada mereka, kami tidak pernah keberatan, kami tidak pernah melakukan persekusi, melakukan penekanan, karena kami tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, dan keselamatan itu bukan kami yang menentukan, tetapi Tuhan, di mana pilihan kami telah termasuk menjadi orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk masuk dalam anugerah-Mu. Jadi itu sebabnya kami tidak pernah mau melakukan hal-hal yang menjual hak yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena kami diajar untuk melakukan selalu apa yang berkenan, apa yang benar, apa yang memuliakan Dia. Kami tidak diajar untuk memfitnah, untuk mengatakan apapun yang jahat tentang seseorang dan memaki-maki tentang seseorang yang pindah dari kami. Tidak akan pernah, karena Tuhan tidak akan pernah mengatakan hal itu. Sebab Tuhan mengajar kami untuk selalu mengasihi.
Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa kepada orang-orang muda, biarkan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan Engkau isi mereka dengan kebenaran, seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang misi mereka ilmu, dan mereka jauh lebih pintar dari orang asli, bahkan 10 kali lebih cerdas. Mereka adalah orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, dan juga mereka orang pintar, dan terlebih mereka adalah orang-orang mulai karakter dan moral yang memuliakan Allah. Terima kasih, dan itulah harapan kami pemimpin-pemimpin ke depan di masa yang akan datang, orang-orang muda, siapapun pemimpin kami berharap orang-orang yang betul-betul memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Karena kami tahu antara politisi dan antara orang-orang yang negarawan, seorang politisi bagaimana mereka tetap bisa terpilih walaupun harus kadangkala bertentangan dengan sebagian orang. Tetapi seorang negarawan, dia akan terus melakukan yang terbaik bagi negaranya, bagi di mana yang tidak menyukai dia atau memilih dia tidak peduli itu. Ketika dia terpilih, maka dia akan melakukan yang terbaik. Kami sudah melihat teladan yang nyata-nyata dari presiden kami yang ada sekarang ini. Dan itu sebabnya kami tetap berdoa suksesif kepemimpinan di 2024. Kami tetap berdoa supaya orang-orang yang tepat, orang-orang yang dapat melanjutkan apa-apa yang sudah dirintis oleh presiden kami, dan kemudian dilakukan hal-hal yang jauh lebih baik dan lebih maju. Namamu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan apabila pagi ini kita mau beraktivitas, jangan pernah lupa untuk senantiasa memakai masker ketika kita keluar, lalu mencuci tangan dengan hand sanitizer, dan kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Dan yang keenam, yang tidak kalah penting adalah berdoa untuk dirimu, berdoa untuk lingkungan, masyarakat, kota, bangsa dan negara kita. Dengan satu harapan kita bersama, pandemi ini berlalu dan kita bisa kembali rebound dalam hal ekonomi dan apapun di bangsa ini seperti sebelum terjadinya COVID ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan damai sejahtera Allah yang menembus segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dan juga berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga demikian. Kalau disakiti itu sakit, jangan menyakiti. Dan kalau dihina itu tidak enak, jangan. Halaku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dan juga saya mau katakan kepada kita, apa saja yang kau minta dan doakan, percaya bahwa engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Puji nama Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, dan ini doa saya, supaya setiap kita dalam menghadapi badai kehidupan selalu bersandar kepada Tuhan, sehingga setiap kita berkata, segala perkara dapat ditanggung kekuatan bagi. Salam Indonesia, salam Nusantara. Bagi Anda pengkhianat narkoba, bertobatlah, dan pengguna, bertobatlah. Yesus sangat mengasihimu, Yesus mampu memakai engkau, dan katakan tidak terhadap narkoba, katakan ya terhadap firman dan kebenaran dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.